wabarakatuh. Saya Aprianti Sari Simanjuntak dengan NIM 2305900130 dari program studi proteksi tanaman. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi, statistika deskriptif, dan pengelompokan umur. Nah, sebelum itu, kita masuk ke aplikasi SPSS terlebih dahulu. Nah, pada aplikasi SPSS akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita masukkan terlebih dahulu data-data kita. Setelah itu, kita beralih ke bagian variable view untuk mengelompokkan data-data berikut. Untuk data pertama, ada variabel nama, type-nya string, width-nya 25 menyesuaikan dengan jumlah huruf pada nama kita. Untuk desimalnya 0, labelnya kita buat nama responden. Values-nya 0, missing-nya juga 0. Untuk columns kita sesuaikan dengan width 25. Align-nya kita buat center agar terlihat rapi. Untuk measure tetap nominal. Untuk variabel kedua ada jenis kelamin. Untuk type kita ubah menjadi numerik. Width-nya ada 2 karena perempuan dan laki-laki. Desimal tetap 0. Labelnya jenis kelamin juga. Values-nya kita edit menjadi nomor 1 untuk laki-laki. Kedua untuk perempuan. Lalu klik OK. Missing-nya 0, columns-nya kita sesuaikan 2. Align-nya kita ubah juga ke center. Untuk measure kita ubah bagian scale. Oke. Untuk ketiga ada bagian umur. Type-nya juga numerik. Width-nya 3. Desimal 0. Labelnya umur responden. Untuk values-nya 0, missing-nya 0, columns-nya 3, kita sesuaikan juga. Untuk elip semuanya center. Untuk measure kita buat scale. Keempat di bagian pendidikan. Type-nya juga numerik. Desimal 0. Labelnya untuk width-nya 5. Untuk label tadi pendidikan responden. Values-nya kita edit untuk 1 tingkat SD, kedua tingkat SLTP, ketiga tingkat SLTA, keempat D3, dan untuk kelima S1. Oke. Untuk missingnya 0,
columns-nya kita buat 5 sesuai jenjang pendidikannya. Untuk elect-nya juga center. Untuk measure kita ubah menjadi ordinal karena dia bertingkat. Untuk kelima ada di bagian pendapatan. Tipenya juga numerik. Width-nya 4. Untuk desimal tetap 0. Labelnya kita taruh pendapatan responden. Values known, missingnya kita ubah di bagian descript missing values itu menjadi 999. Lalu oke, columns-nya kita sesuaikan 4 seperti yang lain. Elect-nya tetap center, measure-nya tetap nominal. Terakhir ada variabel konsumsi. Tipenya juga numerik. Width-nya juga 4. Desimal 0. Labelnya konsumsi responden. Values-nya juga 0. Di sini sama, kita sesuaikan. Columns-nya juga 4. Elect juga sama, dan measure juga sama. Nah, setelah selesai, maka tampilan datanya akan seperti ini. Untuk jenis kelamin, 2 artinya perempuan, laki-laki artinya 1. Pendidikan 2 artinya SLTP, 3 artinya SLTA, 5 artinya S1. Setelah seperti ini, kita kembali ke variabel untuk membuat distribusi frekuensi. Kita masuk ke analyze, kemudian di bagian deskriptif statistik, bagian frekuensi. Lalu di sini kita import variabel jenis kelamin responden, pendidikan, lalu dan umur responden. Lalu klik OK. Maka akan muncul tampilan output untuk distribusi frekuensi seperti ini. Semua kelompoknya sudah terkelompok. Itu laki-laki ada 9, perempuan ada 9, dan totalnya ada 18. Begitu juga dengan pendidikan maupun umur responden. Setelah membuat distribusi frekuensi, kita akan membuat data statistika deskriptif juga dari data sebelumnya. Untuk membuat data deskriptif, kita kembali ke variabel view dan membuka analyze bagian deskriptif statistik, tentunya di bagian deskriptif juga. Nah, pada bagian ini yang kita import adalah bagian umur responden, lalu pendapatan, dan bagian konsumsi responden. Lalu kita klik option, terus kita klik semua option di sini, kecuali di bagian display order kita hanya mengklik bagian variable list. Nah, setelah memastikan semuanya terlist, kita klik continue dan OK. Nah, untuk deskriptif statistik, outputnya akan muncul seperti ini.
Maka inilah data dari deskriptif statistika. Kita kembali masuk ke bagian variable view. Di bagian umur, lalu transform, dan bagian record into different variables. Nah, di sini kita akan bagian umur responden. Kita import ke bagian sini. Lalu untuk nama kita ubah menjadi ke umur. Nah, di bagian labelnya juga kelompok umur. Lalu klik bagian all and new values. Nah, bagian all new values akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk ke values pertama kita masukkan di bagian range lowest attack value, yaitu umur terendah, yaitu umur 29 dan value-nya 1. Nah, untuk rentang umur yang kedua dimulai dari range, yaitu umur antara, dimulai dari umur 30 sampai 39. Untuk ke value kedua, nah untuk ketiganya itu masih sama di range, yaitu 40 ke 49, masuk range value ketiga. Yang terakhir, umur yang paling tinggi masuk ke high case, yaitu 50, masukkan ke value keempat. Lalu kita continue, lalu change dan oke. Nah, berikut adalah hasil pengelompokan umurnya. Nah, sekian video pembelajaran dari saya, semoga dapat bermanfaat untuk yang lainnya. Saya Aprianti Sari, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.